Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah IBD yang berasal dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan yang beranggotakan 9 orang, termasuk saya. Langsung aja ya untuk perkenalannya. Nama saya Hadi Dustira. Lalu di sini juga ada rekan-rekan saya, di antaranya ada Dia Salpani, Doni Setiawan, Muhammad Zulfikar Ramadan, Muhammad Farhat, Ipan Supardi, Ira Nuraini, Nena Raniara Sahra, dan yang terakhir yaitu Selvian Mulanida. Pada kali ini kami akan membuat video tentang gangguan keseimbangan asam basa pada kasus atau gejala asidosis metabolik. Gangguan keseimbangan asam basa. 1. Pengertian gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar asam dan basa pada tubuh tidak normal. Tingkat pH pada darah adalah 7,40 pada skala 0 sampai 14, di mana 0 adalah yang paling asam dan 14 adalah yang paling basa. Gangguan keseimbangan asam basa disebabkan dua faktor, yaitu kondisi metabolik dan respiratorik. Tetapi kita akan membahas tentang satu kasus, yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah gangguan keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh masalah ginjal. Kondisi ini terjadi ketika kadar pH darah kurang dari 7,35. Yang ketiga, tanda dan gejala gangguan keseimbangan asam basa. Asidosis metabolik yang dapat menimbulkan gejala seperti pernapasan cepat, kelelahan, kebingungan, dan shock. Yang keempat, selanjutnya, penyebab gangguan keseimbangan asam basa. Penyebab gangguan keseimbangan asam basa. Penyebab utama gangguan keseimbangan asam basa bisa dibedakan berdasarkan jenisnya masing-masing. Penyebab utama gangguan keseimbangan asam basa pada asidosis metabolik adalah penumpukan asam di dalam tubuh yang berasal dari ginjal. Hal ini terjadi ketika tubuh tidak dapat membuang kelebihan asam atau kehilangan terlalu banyak basa. Faktor risiko gangguan keseimbangan asam basa pada asidosis metabolik, yaitu olahraga dalam waktu yang lama, gula darah rendah, gagal hati, kanker, dehidrasi parah, penyakit ginjal, keracunan karena terlalu banyak mengonsumsi aspirin, etilen glikol, dan metalon. Diagnosis gangguan keseimbangan asam basa pada asidosis metabolik. Diagnosis gangguan keseimbangan dilakukan dengan cara melakukan beberapa tes berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, analisis gas darah untuk melihat kadar oksigen dan karbon dioksida serta pH darah. Yang ketiga, panel metabolisme dasar untuk memeriksa fungsi ginjal dan tingkat nutrisi. Yang keempat, urinalitis untuk memeriksa penghapusan asam dan basa yang tepat. Yang kelima, tes tingkat pH urin untuk mengukur alkalinitas dan keasaman urin. Cara mengobati gangguan keseimbangan asam basa. Asidosis metabolik yang dilakukan yaitu yang pertama, pemberian natrium bikarbonat secara oral atau intravena untuk meningkatkan pH darah. Yang kedua, obat untuk melebarkan saluran udara. Yang selanjutnya, alat tekanan jalan napas positif terus-menerus atau PAP untuk memfasilitasi pernapasan. Yang selanjutnya, natrium sitrat untuk mengobati gagal ginjal. Yang selanjutnya, insulin dan cairan intravena untuk mengobati ketoacidosis. Yang terakhir, obat-obatan bronchodilator untuk pernapasan. Kemudian yang selanjutnya, komplikasi gangguan keseimbangan asam basa. Jika tidak ditangani dengan optimal, dapat menyebabkan komplikasi gangguan asam basa, yaitu diantaranya seperti gagal napas, gagal organ, shock, artimia, bahkan bisa jadi koma. Yang selanjutnya, cara mencegah gangguan keseimbangan asam basa meliputi
Yang pertama, menjaga berat badan supaya tidak obesitas. Yang kedua, menggunakan obat-obatan sedatif atau penenang berdasarkan aturan atau instruksi dokter. Menghindari menghubungkan penggunaan obat-obatan dengan alkohol. Dan yang terakhir, menghentikan kebiasaan merokok. Sekian video pembelajaran edukasi dari kami mengenai pengaruh asam basa terhadap asidosis metabolik. Jaga kesehatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.